kregi atau lumpuh kedua tungkai. Jadi dari pinggang sampai bawah itu lumpuh, kan tidak mungkin ambulasi pakai kaki. Jadi mereka harus ambulasi pakai kursi roda. Sehingga seorang fisioterapis harus bisa memakai kursi roda dengan harapan nanti bisa melatih pasiennya yang paraplegik untuk menggunakan kursi roda. Kemudian misalnya pada orang dengan habis operasi patah tulang tungkai. Kalau operasi patah tulang lengan, ambulasinya kan tidak masalah karena kakinya normal. Ya. Pada patah tulang tungkai yang dioperasi ataupun yang tidak dioperasi dikit, itu mereka ambulasinya harus pakai alat bantu. Alat bantunya bisa berupa kerat, tulisannya kruk, kalau bahasa Inggrisnya crutch, CRUTCH, ya. Kemudian bisa juga pakai walker. Kalau misalnya yang patah tulang orang tua, dimana pakai kruk nggak berani, kemudian dia akan pakai walker. Walker itu kakinya 4, ya jauh lebih aman. Kemudian pada orang-orang yang pasca stroke, ya pasca stroke itu lemah separuh badan, bisa kanan bisa kiri, ya ada yang tidak bisa berjalan tanpa alat bantu sehingga harus menggunakan tripod. Tripod itu kan 3, jadi kaki 3, maksudnya tongkat dengan kaki 3. Kemudian pada pasien yang paraparesis, kalau paraplegik kan 2 tungkai sama sekali lumpuh, tapi paraparesis itu 2 tungkai mengalami kelemahan. Jadi otot-otot tungkainya itu masih ada yang nilainya 2, nilainya 1, nilainya 3 beberapa. Tapi kalau berdiri atau berjalan itu tidak kuat, ya jadi harus ditopang dengan kruk yang hanya sampai siku. Nah, ini namanya Canadian kruk. Karena nggak tahu yang penemunya mungkin orang Kanada, sehingga namanya Canadian kruk. Ya, terus pada lanjut usia yang sudah mengalami gangguan keseimbangan, kalau jalan tanpa alat bantu, tanpa tongkat kan sudah goyang-goyang mau jatuh, makanya dia menggunakan tongkat itu sebagai alat bantu ambulasi supaya jalannya tetap stabil, tidak goyang-goyang. Ya, sekarang saya contohkan bagaimana menggunakan alat bantu ini. Pergelangan tangan, tapi posisi sendi sikunya harus fleksi 30 derajat, sekitar 30 derajat. Ya, jadi kalau saya fleksinya segini, lihat, kamu perhatikan ininya. Ketinggian enggak? Ya, berarti harus dikurangi. Ini ada. Kemudian ditekan. Ya. Ini lihat. Ya. Kalau pas berarti kan nyaman. Ya, tinggal jalannya ya jalan biasa. Cuman ini sebagai apa? Penstabil itu karena apa? Perluas bidang tubuh. Kalau tadinya kan bidang tubuhnya hanya segini antara kaki kanan sama kaki kiri. Kalau pakai tongkat kan berarti ya
Ya, jadi ini fungsinya adalah untuk memperluas bidang tubuh sehingga semakin seimbang. Ya, jadi jalan biasa seperti ini. Pakai tongkat ini masih tidak seimbang, bisa dibantu dengan menggunakan walker. Walker ini kan lebih luas lagi bidang tubuhnya, ya. Bidang tubuhnya kan berarti dari sana sini sampai kan lebih luas lagi. Ya, cara makainya ya biasa, hanya terus ini kemudian jalan. Ya. Kadang-kadang kan mungkin Anda pernah melihat orang tua ya, berjalan dengan menggunakan walker. Itu karena keseimbangannya sudah terganggu, ya, dimana tongkat sudah tidak bisa membantu, maka pakai walker. Lainnya kemudian ditaruh disandarkan atau ditaruh di bawah. Adalah truk. Truk itu kalau ini kan ketinggian, ini harus diturunkan. Sama caranya. Ya. Kalau Anda nanti sebagai fisioterapis mesti harus ngeset. Bisa ngeset sesuai dengan ketinggian pasiennya, ya. Nah, ini harus tidak boleh menggunakan krek seperti ini dan sebaliknya tidak boleh seperti ini. Harus kira-kira 15 cm di samping kaki, ya. Maksudnya 15 cm. Ya, cara ngukur adalah malleolus lateralis, kemudian ditarik garis ke samping. Dari sini ke samping 15 cm. Kemudian dari lantai kita ukur sampai aksila. Itu berarti ketinggian krek. Kalau pasiennya belum bisa berdiri seperti ini, bisa diukur dengan berbaring, kemudian dari malleolus lateralis, ya, ditarik garis ke samping, ya, kemudian dari aksila sampai ke 15 cm dari lateral malleolus lateralis. Ya, malleolus lateralis kan agak tinggi, tapi mestinya sampai lantai. Kalau tiduran berarti sampai telapak kaki, ya. Tapi ngukurnya dari malleolus 15 cm. Jelas? Pergelangan tangan sama seperti pada krek. Ini harus semi fleksi 30 derajat, ya. Untuk berjalan pakai krek pada orang-orang yang habis patah tulang, ya, mestinya kakinya yang habis patah tulang tidak boleh menumpu berat badan, ya, sehingga kreknya 2 krek dipegang, kemudian 1 kaki menumpu. Ya, ada 2 tipe atau 2 metode berjalan. Adalah 3-point gait, jalan di mana titik tumpunya ada 3.
namanya ada dua, itu 3 point gate ada dua, swing to sama swing through. Swing to itu kakinya itu selalu di belakang dua krek. Contohnya seperti ini, 3 point swing through. Jadi jalannya lama banget. Apa? 3 point gate swing to. Three point gate swing through. Through itu melewati kerak. Ya. 3 point gate itu 3 titik tumpu, 2 gerak, 1 kaki. Ditujukan pada pasien-pasien pasca patah tulang tungkai, di mana tungkai yang dioperasi atau yang patah tidak boleh menumpu berat badan. Kemudian ada metode yang berikutnya adalah 4 point gate. Berarti apa? 4 point berarti 4 titik tumpu, 2 dari krek, 2 dari kaki. Ini diaplikasikan atau diterapkan pada orang-orang paraparesis. Ya, paraparesis itu 2 tungkai lemah tapi tidak lumpuh. Kalau lumpuh kan nilai ototnya 0. Kalau lemah nilainya ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3. Ya. Saya contohkan jalan 4 point gate. Sebenarnya jalan seperti orang biasa, tapi ini menggunakan krek. Jadi krek maju, kaki yang berlawanan maju. Krek maju, kaki yang berlawanan. Krek sudah, nanti krek itu harus bisa naik turun tangga. Pas kalian ya, orang pakai krek kan juga misalnya rumahnya lantai 2, mosok mau di padahal kamarnya di atas. Turun tangga itu kebalikannya. Ya, ini misalnya saya patah tulang kaki kiri. Ya. Ingat, naik tangga itu harus kaki. Jadi ini mesti melompat. Ada suara pada saat melangkah itu mesti berat badan harus ditumpukan ke aksila. Ya, sehingga nggak bersuara. Turun itu kebalikannya adalah krek dulu. Kalau saya lebih baik kakinya dikedepankan. Kalau ini risiko. Jadi ini mesti saya. Ya, kemudian.
namanya tripod. Ini ketinggian buat saya karena ya kan harus 30 ya, berarti kita setting dulu. Ini ada yang untuk kanan, ada yang untuk kiri ya. Jadi karena lemah separuh badan, itu nanti yang megang kira-kira bagian yang kuat atau yang lemah? Yang lemah. Hah? Yang lemah atau yang kuat? Yang kuat. Yang bisa megang kan yang kuat. Kok yang lemah megang nanti lepas-lepas tuh ya. Ingat, yang kuat yang harus megang ya. Kalau lemah separuh badan sisi kanan, berarti harus dipegang sisi kiri ya. Ini kan ada yang melingkar ini berarti yang jauh dari tubuh, tapi yang sejajar ini dekat dengan tubuh. Jadi mestinya harus pegang seperti ini, jangan ini begini ya. Ini begini jangan ya. Karena tadi lemah sisi kanan, berarti cara jalannya adalah, kalau lemah kan modelnya gini ya. Ini lemah ya. Jalannya adalah tongkat sama bagian yang lemah, kemudian kalau yang lemah sisi kiri, jadi ini diputar. Itu sebenarnya bisa di, sorry. Ini berarti dipegang pada sisi kanan ya. Ini arahkan ke sini. Ya, berarti yang lemah sisi kiri, tongkat sama sisi kiri barengan. Kadang-kadang ini kan nggak kuat ya. Ini pakai ya, kemudian ininya di ini dikentang, dilonggarkan dulu, baru sama ini dipencet, diputar kemudian ya. Pasien-pasien patah tulang yang tidak berani pakai krek tadi ya. Untuk patah tulang biasanya pada pasien yang umurnya sudah 50 tahun atau pada ibu-ibu ya. Mereka kan kadang-kadang tidak berani pakai krek ya. Jadi kalau nggak berani pakai krek, mesti pakai walker sebagai gantinya ya. Tinggal gini. Kalau ini nggak ada 3 point aja ya, nggak ada 3 point swing ya. Mesti yang pertama adalah kamu kunci dulu. Kuncinya adalah ini
Ya, kemudian setelah itu pasien perhatikan kalau para pregi itu transfer. Oh iya. Ya, transfer. Sorry. Berubah posisi itu transfer maupun ambulasi itu mengandalkan kekuatan anggota gerak atas karena kedua tungkai sudah tidak mampu lagi menumpu berat badan. Jadi kalau kamu pernah lihat di TV itu mereka mengandalkan Tangan. kekuatan anggota gerak atas. Jadi termasuk ini pindah dari angkat pantat seperti ini harus pakai anggota gerak atas, jadi harus dikuatkan dulu ya. Pindah dari bed ke kursi roda, mesti kursi rodanya didekatkan bed, kemudian pakai kekuatan tangan, kemudian harus pindah ke kursi roda ya. Setelah ini mestinya mereka kan nggak kuat ya ini ya, jadi ini mesti ditempatkan pada tempat kaki, kemudian setelah itu rem, bukan rem ya, ini sebenarnya kunci ya. Kemudian tangan harus seimbang kanan kiri. Untuk ngerem itu menggunakan tangan juga. Untuk belok kanan yang bergerak hanya tangan kiri. Yang satu ngerem ya. Ini enggak, ini udah enggak bener ini ya. Jadi maju harus seimbang ya, nggak boleh kalau yang kuat kiri mesti cenderung belok ke kiri ya. Kalau yang kuat kanan mesti cenderung belok ke kiri, sebaliknya kalau yang lebih kuat kiri cenderung belok yang kanan. Jadi ini kekuatan otot tangannya harus sama supaya simetris ya. Itu direm sudah, terus kakinya ini diangkat karena sudah nggak bisa bergerak sendiri ya, jadi diangkat, kemudian direm, dikunci dulu ya, kemudian ini baru mengangkat, pindah ke kursi ya. Pemakaiannya adalah untuk 4-point gate. Ini nggak cocok dengan saya, ini mestinya bawah siku persis ya. Terus ini untuk bisa pakai Canadian Crack itu extensor sikunya harus kuat ya, tricepsnya harus kuat. Kalau tricepsnya cuma nilainya 3, itu sebaiknya nggak usah pakai ini ya, harus kuat ya. Ini kan juga terlalu rendah buat saya ya, jadi ini dipakai untuk ambulasi metode 4-point gate ya. Ini saya cepet ya, kalau kamu belum terbiasa pakai ini, berjalan biasa saja pakai 4-point gate itu gampang kesro. Gampang kesro itu artinya mesti harus krek kaki yang berlawanan, Kalau kamu cepet-cepet gini mesti kesro karena belum terbiasa ya. Jadi mestinya pelan-pelan kalau kamu belajar ya. Ya, sama
seperti tadi saya contohkan dengan